inilah yang terkenal memiliki tariqah-tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarikat. Apa itu tarikat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarikat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Bahkan ada bahasa yang jelas, itu di kalangan orang-orang tarikat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Ustaz, di kantor saya pernah ada ustaz yang bahas tentang tasawuf, dan dia tidak setuju kalau ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dan benarkah ajaran tasawuf? Ya, orang memang yang masuk dalam aliran ini pasti menganggap itu benar, gitu kan? Otomatis. Dan ini sebenarnya sudah sering saya ulangi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa dengar tidak jenuh kalau saya ulangi lagi penjelasannya. Kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. Suf itu artinya kain kasar. Awal mula munculnya ini di tahun 110 Hijriah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama tabi'in yang terkenal juga sebagai anak susu Nabi SAW karena beliau pernah tinggal serumah dengan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, gitu kan. Walaupun Ummu Salamah tidak pernah menyusui Hasan Basri, tapi pernah satu kali ibunya, ini kebetulan Hasan Basri adalah pembantunya Ummu Salamah, dan pernah satu kali ibunya Hasan Basri lagi sibuk dan dia masih masa menyusui, maka untuk menenangkan Ummu Salamah ya memberikan payudaranya kepada Hasan Basri yang masih kecil, maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Beliau pernah melihat ada beberapa khalifah, ada khalifah di zaman beliau hidup, itu sudah mulai menggunakan pakaian yang berlebihan, mewah, gitu kan. Kemudian kehidupannya sudah mulai agak mubadzir ya. Maka zaman itu pakaian ulama dengan pakaian umara, pemimpin dan ulama dan pemimpin itu punya pakaian khas, begitu dilihat langsung ketahuan gitu. Maka pada saat itu beliau mengubah bajunya. Beliau seorang ulama besar, ada baju jubahnya sendiri, tapi beliau menggunakan kain suf, kain kasar, untuk menunjukkan kepada khalifah yang pada saat itu lagi disorotin oleh beliau, perbuatan anda itu salah, melampaui batas gitu. Nah, karena beliau orang soleh, maka mulailah banyak orang, murid-muridnya mencontohi. Dipikir itu memang sudah pakaian yang memang Hasan Basri suka pakai, padahal sebenarnya tidak, hanya waktu pada saat itu saja. Dan ini sekaligus kita luruskan karena banyak orang yang salah paham, terutama teman-teman yang masuk dalam tasawuf ini, mereka anggap bahwasanya tasawuf itu harus kita baju yang kumuh, harus makannya roti kering, itu kan tidak boleh, mencintai dunia. Salah itu semua. Boleh saja. Orang normal mencintai dunia, bukankah bagian daripada dunia adalah udara yang kita hirup, rumah yang kita tinggali, pakai kendaraan yang kita tunggangi, semua itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW memberikan nama untanya beliau, gitu kan? Dikasih nama untanya. Ya, kemudian beliau memberikan nama kudanya, dan beliau gemar untuk menunggangi kendaraannya itu. Beliau merasa senang dengan itu wajar kan? Tidak ada masalah. Tapi ini salah paham, karena tadi perilaku Hasan Basri dianggap beliau pakai baju suf itu dari itu sampai beliau meninggal. Padahal tidak, pada saat itu saja. Kemudian sambil menasihati khalifah beliau kembali lagi. Tapi sudah banyak orang yang mencontohi pada saat itu. Itu awal akar pertama kalimat suf dulu tasawuf. Nah, suf pertama, suf saja, shad, waw, fa. Kemudian mulailah orang-orang yang belajar dari Hasan Basri ini bentuk pengajian-pengajian dan mereka pakai baju-baju itu, gitu kan. Murid-muridnya lagi mulai pakai juga, gitu kan. Mulai nyebar nih. Maka halakah-halakah pengajian-pengajian para tabi'in ini yang menggunakan kain suf dikatakan tasawuf. Kan gitu. Baik, berkembanglah. Banyak orang-orang yang belajar dari tabi'in ini, mereka seperti apa ya? Kalau misalnya ada seorang ulama lah terkenal, namanya sampai mendunia, gitu kan. Atau namanya di Indonesia lah terkenal. Kemudian kita pernah belajar dengan dia. Pasti kalau teman-teman yang setara dengan kita lagi ngobrol, kita merasa bangga ya karena pernah belajar dengan orang itu. Nah, zaman itu ulama-ulama tabi'in yang masyhur ini ada di antara memang murid-muridnya yang luar biasa, mulazamah. Setiap di mana dia ada pengajian dihadiri. Ada juga yang datang ya cuma 2 kali 3 kali, yang penting sudah pernah hadir. Jadi kalau teman-temannya pada ngobrol, oh ya saya juga tahu pernah saya hadir gitu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bertanggung jawab nih. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang datang dari daerah padang pasir waktu itu, orang-orang Badui tidak paham agama, mereka mendatangi halaqah-halaqah para ulama tabi'in. Lalu mereka datang ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Nah, kemudian mereka pulang ke kaumnya, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya muridnya Malik bin Anas misalnya, ulama-ulama besar, saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Atha bin Abi Rabah, sehingga membuat orang-orang kampungnya menghormati dia, ditokohkan, gitu kan? Seperti kalau kita sekarang mungkin belum belajar, karena saya temukan begitu ada orang-orang yang dipanggil ustaz, ada kiai, baca Qur'annya salah, gitu. Dari mana gelarnya ini? Ini semua kenapa? Karena mungkin dia mungkin pernah ceramah sekali, mungkin pernah sebutkan nama seorang ustaz yang terkenal sehingga dia akhirnya dianggap orang yang betul-betul sudah kompeten seperti itu, kan gitu. Maka yang terjadi orang-orang ini lalu dituahkan lah istilah tanda kutip di kaumnya, di padang pasir ini, kemudian mereka membentuk halaqah-halaqah lagi. Nah, karena keterbatasan ilmu mereka, dan mereka tidak mau mengatakan tidak tahu, maka mereka akhirnya memfatwakan sembarangan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan orang-orang inilah yang terkenal memiliki tariqah-tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarikat. Apa itu tarikat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarikat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Maka ada tarikat ini, ada tarikat itu, ada tarikat ini, macam-macam tarikat-tarikat. Nah, ini semua asalnya muncul dari orang-orang yang tadi. Makanya kita temukan teman-teman kita yang belajar tarikat itu, mereka asas-asasnya itu membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Padahal syariat itu adalah di dalamnya masuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Bahkan ada bahasa yang jelas itu di kalangan orang-orang tarikat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, mereka menganggap kalau orang
awam memang belajar syariat. Tapi kalau orang yang masuk jadi sufi, maka dia cukup mempelajari atau ma'rifat sampai hanya pada tingkat hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Dan untuk ya membuat tarekat-tarekat ini supaya bisa lebih terprogram, dibuatkanlah istilah namanya maqamat. Apa itu maqamat? Maqam-maqam. Misalnya tarekat A punya maqam-maqam. Kita kalau masuk tarekat ini nanti ada maqam 1 kita apa istighfar 1000 kali, maqam 2 kita sholat sekian banyak, maqam 3, maqam sampai maqam tertinggi nanti itu sudah dianggap wali. Dan umumnya kalau sudah sampai pada tingkat wali itu luar biasa. Bisa terhapus syariat dari dia. Enggak butuh syariat. Dia berhubungan dengan Allah langsung. Dan ini cukup banyak dulu saya berikan contoh-contoh ya. Mereka menganggap ada informasi-informasi gaib datang dari Allah langsung pada dia. Ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir, ada yang mengaku luar biasa. Yang tidak masuk di akal dan ini semua saya pastikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua dan menjaga kita. Itu semua permainan jin. Makanya kalau kita lihat kisah para tabi'in, para ulama salaf kita dulu, ada di antara mereka yang lagi sholat, gitu kan. Kemudian di malam hari, kemudian tiba-tiba dia lihat di hadapannya ada cahaya putih terang. Sementara selesai sholat dia lagi berzikir, nunggu subuh gitu. Gelap malam hari. Lalu ada suara terdengar dari cahaya itu mengatakan, namanya kebetulan dia Abdullah. Wahai Abdullah, saya sudah mengetahui ketulusanmu beribadah kepadaku, maka mulai hari ini ya saya sudah mengangkat darimu kewajiban sholat. Artinya bukan wajib lagi. Maka si Abdullah ini mengatakan dalam kisah dalam riwayatnya, maka saya langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu pasti setan dan bukan suara dari Allah ataupun malaikat. Tiba-tiba hilang cahaya itu. Ditanya oleh teman-temannya waktu dia ceritakan kisahnya, kenapa kau bisa pastikan itu setan? Dia bilang enggak mungkin. Allah mensyariatkan sholat, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal tetap syariat sholat tidak pernah dihapus. Kenapa bisa tiba-tiba suara itu mengatakan diangkat kewajiban dari kamu? Bentrok dengan hukum Allah gitu kan? Berarti dari setan dan memang betul. Begitu mereka kadang-kadang mengelabui. Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokohnya waktu itu di kota Makassar itu. Ngobrol dia biasa konsultasi dengan saya, tanya-tanya masalah agama gitu. Saya juga tadinya tidak tahu kalau dia salah satu tokohnya gitu kan. Tapi saya tahu dia masuk di salah satu tarekat tertentu, saya nggak usah sebutin. Lalu dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dia selalu bilang di tempat ini sering datang berita gaib nih. Saya kalau sholat 2 rakaat saya langsung dapat ilham. Oh ini luar biasa yang dapat ilham gitu kan. Nah, Nabi SAW aja waktu menunggu berhadap agar diberikan kemenangan di perang Badar, beliau sampai berdoa sampai luar biasa gitu doanya. Sampai Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah, ya kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, tidak Abu Bakar. Sampai Allah memastikan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus beliau berdoa. Alaihissalam. Terus ini orang cuma berdoa sekali atau salat satu kali langsung kemudian dapat petunjuk macam-macam dari Allah. Ada yang mengaku ketemu Jibril. Dia ngobrol sama saya Tuhan lalu dia bilang, kalau saya sih masih begitu levelnya. Ada teman saya lebih hebat Ustaz. Oh bagaimana itu? Langsung dia bilang, waktu saya lagi duduk sama-sama, dia bilang, diam itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah, itu bisa nyata. Ini dia cerita sama saya sendiri. Saya sampai kaget ketemu Jibril alaihissalam. Yang ketemu Jibril itu hanya nabi-nabi gitu kan. Dan orang yang Allah pilih ini luar biasa. Di kota Makassar Jibril sempat datang. Ini perlu dikasih predikat gitu kan, kota Makassar. Nah, kebetulan karena saya dari sana. Nah, ini yang terjadi dari mana semuanya? Maka saya memang sarankan untuk tidak dipelajari. Sekarang dikembangkan tuh. Sampai masuk ke pasar sarjana. Sampai ada kurikulumnya. Dan diangkat-angkat semua itu. Saya waktu ngambil S2 itu sampai dosen saya, mohon maaf saya bahasakan ini. Dosen saya kebetulan dokter. Dia sampai sulit untuk ngomong di kelas itu. Gara-gara saya berikan wacana. Dia sampai mengangkat banyak sekali. Di antaranya Khalaj. Khalaj itu salah satu orang yang pernah mengatakan, ana huwa wa huwa ana. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dalam sufi itu adalah seorang bernama Khalaj. Khalaj ini pernah berkata, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dipenggal lehernya oleh Mu'tasim, khalifah pada zaman itu. Ini orang sudah kufur, mengaku dirinya Tuhan, Tuhan bisa masuk ke badannya. Bagaimana bisa itu? Nggak mungkin. Dipenggal kepalanya, tapi dianggap dia orang yang berprestasi. Dia adalah tokoh yang diceritain kisahnya bagaimana. Loh, ini orang dipenggal kok, dikisah. Karena dia syirik, gitu kan? Dianggap tidak normal di zamannya dulu tuh, di zaman Abbasiyah. Tapi kita sekarang dijadikan kurikulum di S2. Wah, luar biasa. Mau juga di Indonesia muncul halaj-halaj yang lainnya, kita siapin pedang kalau begitu. Bahaya sekali itu ngaku Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saran saya jangan dipelajari. Nggak perlu. Jangankan Anda pelajari ilmunya sekarang yang lagi dikembangkan. Sedangkan di pengajian saya, mohon maaf saya bahasakan ini, ada penara yang hadir Ustaz, saya boleh nggak hadir di pengajian Ustaz, lalu saya hadir lagi di pengajian-pengajian lain, ada tarekat apa, ada pengajian Syiah, ada pengajian ini. Saya bilang jangan, nggak bisa. Anda akan hidup dalam keadaan bingung nanti. Kan gitu. Nanti di sini hadir, oh paham ini, sunnah. Nanti pindah lagi di sini, oh ternyata boleh toleransi ya. Oh ternyata di sini boleh caci maki sahabat ya. Wah ini kacau balau semua. Emang nggak boleh, jangan berikan peluang, karena pasti ada pengaruhnya. Manusia ini mudah sekali terpengaruh ya. Coba Anda lagi jalan sama teman terus Anda bilang gini, aduh saya mau kencing nih. Terpengaruh, kita bisa juga mau kencing gitu. Sudah umum, apa yang kita dengar biasa berpengaruh, apa yang kita lihat berpengaruh, jadi bahaya. Makanya jauhi semua yang bisa merusak akidah kita gitu.